LPDP tahap 2. Dan kami dari Mata Garuda Papua Barat mengucapkan selamat kepada teman-teman yang telah lolos pada tahap seleksi administrasi. Dan kemudian di seleksi pertemuan kedua kali ini sesuai dengan tahapan seleksi berikutnya. Akan dibahas persiapan-persiapan yang diperlukan dalam mengikuti seleksi substansi dan kebangsaan, dan juga tips dan trik dalam mengerjakan soal-soal computer assisted test. Untuk materi-materi yang akan disampaikan berikutnya akan dibawakan oleh Kak Bambang, award di LPDP tahun 2019, yang saat ini sedang menempuh pendidikan matematika di Universitas Negeri Yogyakarta, dan juga akan ada sharing session oleh Kak Ervin dan Kak Parma. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja saya persilakan kepada Kak Bambang untuk menyampaikan materi yang telah disiapkan. Oke, terima kasih Mbak Eka. Di sini saya akan izin share screen dulu ya. Apakah udah kelihatan semua? Kelihatan. Oke, sudah kelihatan. Oke. Pengalamannya tahun lalu itu BK itu ada kami dulu tes tentang verbal itu kayak nanti saya jelaskan tentang analogi, sinonim, antonim, dan juga kata. Kemudian ada juga tes kuantitatif itu berkaitan dengan angka-angka. Kemudian yang ketiga itu tentang penalaran. Tapi di gelombang tahun yang sekarang ini agak sedikit berbeda. Untuk sudah saya ambil beberapa referensi dari beberapa grup WA yang sudah men-share contoh-contoh soalnya. Kemudian saya ambil salah satunya ini, misalkan tes verbal sendiri analogi. Di sini misalkan teman-teman dapat konsol seperti yang nomor 1 itu Imam Bonjol dan Padang. Menurut teman-teman tuh jawabannya analoginya kayak gimana? Kalau Imam ini kita diskusi aja ya ceritanya, jadi saya jelasin, teman-teman yang bisa jawab silakan jawab atau memberikan tanggapan agar lebih mempermudah kita belajar diskusinya gitu. Kira-kira Anda punya pengalaman nggak tentang soalnya yang saat ini? Nggak ada ya? Oke. Misalkan nih Imam Bonjol dan Padang, teman-teman bisa lihat nih perannya Imam Bonjol itu adalah terjadi di Padang. Jadi Imam Bonjol adalah pahlawan berperan di Padang. Kalau di Ponorogo ini kan bukan tokoh ya, tokoh pahlawan. Kemudian Aceh juga bukan tokoh pahlawan, Makassar juga bukan tokoh pahlawan. Di sini paling mendekati adalah D dengan E, yaitu Pattimura dengan Sultan Agung. Tapi Sultan Agung ini bukan di Ternate. Sehingga ini jawabannya karena di sini adalah tokoh lawan juga di mana ya. Bisa PowerPoint-nya di full screen, soalnya teman-teman mungkin terlalu jelas. Oke, saya ulangi lagi ya. Contoh pertama, Imam Bonjol dan Padang. Kalau Imam Bonjol adalah tokoh pahlawan kan yang berperan di kota Padang. Kemudian teman-teman nomor yang A itu adalah di Ponorogo. Di Ponorogo itu adalah nama tempat, bukan nama pahlawan. Kemudian yang B itu Aceh juga nama tempat, C juga Makassar, Sultan Agung bisa jadi, tapi Sultan Agung bukan di Ternate. Jadi jawabannya benar adalah Pattimura di Ambon karena sesuai dengan analoginya. Sampai sini paham belum maksudnya analogi di sini, teman-teman semuanya? Kalau ada yang belum paham bisa bersuara atau mungkin chat di Zoom-nya. Lanjut kedua, suara dengan dengar. Suara dengan dengar ini apa kira-kira? Semuanya diam ya. Oke, lanjut ya suara. Mata kan untuk melihat berita, kabar, uang, tabung. Mesti paham nggak sih? Iya. Ya enggak? Iya. Paham. Terusnya dia bukan. Kenapa? Ya.
Kalau kamu kenapa dia jawabnya? Enggak, aku nanya. Aku juga balik nanya, maksudnya kenapa kira-kira menurut kamu, kira-kira kenapa dia jadi? Soalnya kan kayaknya setara nggak sih itu? Jadi Suara dengar. analoginya itu kayak gini, suara itu kan hanya bisa didengar kan, suara. Kalau harusnya dorong dengan mata. Kalau ini salah kenapa? Karena harusnya kalau suara kan didengar kan, kebalik. Kalau kabar juga kebalik. Jadi dengan harusnya kalian lihat kalau uang dengan tabung, maksudnya tabung itu ditabung, bukan tabung bener tabung tapi ditabung itu loh. Analoginya enggak maksudnya. Nanti teman-teman bisa pelajari lagi maksudnya analoginya kayak gimana. Saya jelasin juga kurang karena saya basicnya adalah kuantitatif, jadi analogi itu kayak gitu. Misalkan suara kan didengar, kalau mata melihat itu kebalikan, harusnya melihat dengan mata, kan melihat dengan mata, kemudian lihat dengan mata juga harusnya. Kalau uang dengan tabung, uang ditabung, maksudnya kayak gitu loh analoginya. Sampai sini dulu. Kira-kira ada yang masih mengganjal atau tidak? Lanjut aja dia, lanjut ya. Kemudian yang nomor 5, selimut hangat wall. Kira-kira gimana analoginya? Selimut hangat dan wall. Bisa dikaitkan kayak gini, selimut kalau dipakai kan hangat, kemudian terbuat dari wol. Jadi cari yang kira-kira dia punya analogi sama seperti itu. Kalau dipakai hangat, dia terbuat dari apa? Misalkan nih, es batu, es itu kan kalau itu kan jadi beku kan, dingin, saya beku. Tapi dia terbuat dari air. Kayak gitu analoginya. Bisa diterima nggak? Kak, kenapa enggak A? Kenapa nggak? Kan Karena kalau misalnya, karena gini, yang A nih, sutra. Apakah sutra itu terbuat dari ulat? Iya. soalnya kan es itu sifatnya dingin, bukan beku nggak sih? Iya, sifatnya dingin. Tapi ini kan bukan bicara sifat. Jadi kayak gini loh. Selimut kan juga hangatnya bukan sifat. Bukan sifat dari selimut hangat. Jadi selimut bisa membuat hangat, es bisa membuat beku, kayak gitu lah maksudnya. Bisa diterima nggak? Berarti lebih membuat ya? Jadi teman-teman bisa analoginya sendiri masing-masing. Kira-kira ini apa sih analoginya kayak gitu loh. Kak, kenapa B itu enggak S, titik 2 dingin, titik 2 air? Karena sini analoginya yang mau dibuat oleh adalah selimut itu bisa membuat hangat. Jadi kalau es bisa membuat beku. Bisa membuat dingin juga boleh. Tapi kan saya kan jelasin beku sebenarnya sama aja artinya. Tapi yang paling kuncinya adalah di airnya ini. Uh, Dia terbuat dari terbuat dari air. Oke, oke. Bisa terima semua ya? Ya, Saya bisa lanjut Kak. ya. Oke. Kuantitas ini paling sering yang banyak keluar. Teman-teman kalau mau belajar direct itu harus perbanyak latihan soalnya. Ini dan soal ini soal yang teman saya kemarin ke Jombang 1, dia pernah catat directnya kayak gini. Teman-teman ini bisa kerjakan di rumah. Kira-kira jawabannya apa? Kemudian untuk tips cepatnya itu teman-teman bisa buka, bisa suka link Instagram saya ini.
saya pernah membuat jelaskan tentang tips-triknya untuk menjawab macam-macam deret. Jadi deret itu ada macam-macam, ada deret Fibonacci, deret tingkat 2, tingkat 3, kemudian deret berbaris 2, baris 3, baris 1. Untuk beda-bedanya teman-teman bisa pelajari di link tadi Instagram ini. Ini sudah jelasin caranya. Di situ ada bagaimana cara cepatnya. Kalau misalkan nih cara gambaran gampangnya itu teman-teman lihat 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 angka kan. 5 angka itu bisa kemungkinan dia tuh tingkat 2. Tingkat 2 dan tingkat 2 sama jarak 2. Kalau misalkan soal kayak gini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 sampai 9 itu bisa sampai di tingkat 3 sampai di jarak 3. Jadi untuk mempercepat teman-teman mengerjakan, teman-teman langsung bikin tingkat 3 kayak gitu loh. Jadi tipsnya kayak gitu. Jadi untuk mempercepat, karena kalau dia sudah sampai 7 sampai 9 itu nggak mungkin tingkat 2 lagi, dia sampai tingkat 3. Tapi kalau soalnya kayak gini-gini, yang 2 gini, bisa 2 macam. Ada yang tingkat 2, ada yang dia deretnya Fibonacci. Teman-teman bisa pelajari dengan link yang saya sebarkan di bawah ini. Bisa teman-teman nanti di rumah coba dikerjakan deh yang ini. Karena ini kemarin yang keluar, kalau nggak salah teman-teman ngasih info. Oke, bisa ditangkap. Anda ditanyakan nggak? Katanya link Instagramnya bisa di-share nanti di chat. Yang bisa udah ya. Oke. Kita lanjut ya. Untuk deret. Jadi teman-teman kalau tips pesan dari saya, pelajari deret dengan betul karena deret itu bisa dikerjakan kalau teman-teman bisa sering latihan, kemudian pengennya keluar. Jadi nambah-nambah poin kan kayak gitu loh maksudnya. Kemudian soal-soal tentang kuantitatif kayak gini. Kira-kira sini nomor 6 nih teman-teman ada yang kurang paham atau enggak maksudnya cara kerjainnya. 7,5% dari 0,33 adalah itu maksudnya 37,5/100 dikali 0,333. Kalau itu teman-teman bisa kerjakan nggak? Pakai takaran boleh, pakai HP juga boleh. Tiga 37,5 kali jawabannya itu 1/8 dan 0, sekian 0,1 sekian 2. Jadi teman-teman bisa kalau sini nggak bisa ketik ya. Jadi intinya itu adalah 37,5/100 atau dibagi 100 dikali dengan 0,333 kalau kayak begini. Nanti hasilnya 0, sekian, kan teman-teman bingung nih, nggak yang mana, bisa jabatan 1 bagi 2 kan 0,5, 1 bagi 4 kan 0,2, 0,5, 1/6 0, berapa, dan teman lihat kira-kira masuk dibagi di mana kayak gitu. Untuk di sini ada yang mau tanyakan nggak? Nggak ada ya, aku lanjut ya. Sebuah angka bila ditambah 5, kemudian hasilnya dikali 3, dan kemudian dibagi 6, maka hasilnya adalah 8. Hasilnya adalah 8 kali bilangan tersebut. Berapakah bilangan tersebut? Di sini nggak ada aja. Salahnya. Aku belum buat ya. Jadi itu takarannya. Nggak ada waktu. Jadi
sebuah angka, teman-teman bikin aja angka toh dibikin X, angkanya dikasih X, kemudian ditambah 5, kemudian sama dengan Y dikali 3. Jadi 3Y, kemudian dan kemudian dibagi dengan, hasilnya 3Y itu dibagi dengan 6. 3Y per 6, maka hasilnya adalah sama dengan 3Y per 6 adalah 8. Nanti dari situ teman-teman tinggal masukkan, jadi dapat nilainya. X itu berapa, kayak gitu. Bisa diterima maksudnya analoginya? Saya mau tanyakan. Maksudnya 3Y per 6 terus per 8 lagi. Hasilnya adalah, bukan, jadi sama dengan 8. 3Y per 6 sama dengan 8. Oh, iya. Hasilnya 8. Jadi dapat jawabannya berapa, kayak gitu. Kemudian nomor 8, jika 388AB dikurang 32 sama dengan sekian, maka 97AB sama dengan, berarti teman-teman tinggal bikin aja. Kan di sini adalah tanya adalah AB kan. Jadi 388 ini AB sama dengan 328 ditambah 32, berapa? Ada kertas. Teman-teman juga sambil dikerjakan, dicoba biar ada gambaran besok. Jadi itu 388 AB sama dengan 328 ditambah 32, hasilnya berapa kira-kira? Yang C, Kak. Dapatkan C. Dapatnya gimana? Dibagi 4 semuanya. Jadi kayak gini, teman-teman, 388 ini AB itu sama dengan 328 ditambah 32 berapa hasilnya? Nanti hasilnya ini berarti 388 dibagi 97 berapa? Dapatnya 4 AB. Nanti dikali 4 hasilnya. Jadi 388 dibagi 97 sama dengan 4. Kemudian hasil di sini tadi dibagi dengan dibagi 4 97, dapatnya berapa? Nanti dikali 4, kata mbaknya bilang dapatnya berapa? Dapatnya kayak gitu. Yang lain paham nggak? Paham ya? Kayaknya semuanya bisa ya. Nomor 9 ini, teman-teman masih ingat nggak tentang pecahan kayak begini? Itu disamakan dulu penyebutnya ya. Tapi artinya yang ini tahu nggak artinya yang ini? Tahu. Nah, berarti berapa kalau dibulatkan, dipecahkan? 11 per 2. Jadi 5 dikali 2, 10 ditambah 1 sama dengan 11 per 2. Kalau yang ini 9 dikali 4 berapa? Ditambah 1, berarti hasilnya per 4. Kayak gitu juga, nanti hasilnya adalah disamakan penyebutnya dulu. Kalau sudah sama baru dijumlahkan. Bisa ya? Oh iya. Oke, next ya. Ini sama kayak tadi ya berarti. Oh, ini caranya tadi. Ini tadi kan 388 AB sama dengan 328 ditambah 32 hasilnya 360. Nanti dibagi 4 semuanya dapat 90. Ini juga tadi samakan penyebutnya. Jika X per nomor 10 ada emang soalnya. Nggak ada nomor 10 ya sini. Oh ini. Jika X per 600 sama dengan 1 per 6 per X, berapa kan nilai jika 3X kurang 5 tambah sekian-sekian. Itu jawabannya itu teman-teman cari dulu nilai X-nya berapa. Nilai X-nya itu bisa dikali silang. X kali X sama dengan X kuadrat sama dengan 1 per 6 dikali 600 sama dengan 100. Berarti 100 kuadrat sama dengan 100, berarti X sama dengan 10. Nah, kan X sama dengan 10. Kalau teman-teman dapat nilai X sama dengan 10, tinggal dimasukkan ke sini nilainya.
3 kali 10 berapa dikurang 5 ditambah akar 625. 625 ini kayak nggak salah 25 deh. Nanti hasilnya begini, hasilnya 50. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Belum, Kak. Udah paham ya untuk masalah yang kali sidang kayak gini? Oke, kita next. Ini yang soal yang pengen susah sekali ini soalnya baru. Kalau tahun ini tuh ada namanya soal pemecahan masalah. Kalau tahun ini jadi pemecahan masalah itu soalnya satu tapi menyelesaikannya banyak. Jadi teman-teman nanti tuh pas saat tes SBK itu dibagi-bagi waktunya. Jadi analogi sekian menit, kualitatif sekian menit, pemecahan masalah sekian menit. Jadi teman-teman akan berburu dengan waktu. Jadi untuk masalah pemecahan masalah ini paling sulit menurut saya karena teman-teman harus menyelesaikan masalah. Misalkan ini diketahui A, B, dan C menyatakan bilangan real yang memenuhi persamaan 2A kuadrat tambah B dikurangi C sama dengan 6. Berapakah nilai C yang dikasih? 1. Ini penyataannya A kuadrat sama dengan B. Pernyataan kedua adalah B kuadrat tambah 2 sama dengan 4. Kemudian teman-teman disuruh cari jawaban A, B, C, atau D. Jadi kalau A itu dibilang pernyataan satu saja cukup untuk menjawab pernyataan, tapi pernyataan 2 saja tidak cukup. Paham maksudnya enggak? Ya. Paham, Jadi maksudnya untuk menyelesaikan masalah yang ini, apakah info dari ini saja sudah cukup untuk menyelesaikan ini, atau dia butuh lagi info yang ini? Atau kebalikannya, info yang ini saja cukup, ini tidak perlu, atau bisa juga harus dua-duanya. Kayak gitu lah maksudnya. Untuk menjawab ini, teman-teman harus dibuktikan dulu. Jadi, pernyataan pertama nih, teman-teman pakai yang ini. Apakah yang ini saja kalau disubstitusikan ke sini sudah bisa mendapatkan nilainya, C-nya? Kalau bisa, berarti jawabannya adalah yang ini. Kayak gitu loh. Tapi kalau pas gunakan ini masih belum dapat nilai C-nya, butuh info kedua ini lagi, berarti teman-teman nanti jawabannya di sini ya, 1 dan 2 tidak cukup kayak gitu loh. Contohnya, jadi step pertama adalah soalnya itu kayak gini. Jadi dimasukin yang A kuadrat sama dengan B di sini. Kemudian step kedua, jadi nanti teman-teman coba di rumah deh. Kalau bisa jelasin kayak gini, masih agak kurang paham nih, teman-teman bisa di materinya, bisa dicoba. Makanya soal pemecahan masalah kayak gini dia modelnya. Dan memakan waktu sangat banyak di soal yang lain. Dan ini saya yakin bisa dipelajari kalau teman-teman belajar soal-soalnya. Kalau soal yang kayak misalkan kayak gini, kuantitatif yang kayak begini, kemudian yang direct sama yang analogi kayak gini banyak. Teman-teman bisa di-share nanti. Kayaknya kan juga ada soalnya, ada soal kumpulan soal yang dulu itu bisa dipelajari juga di situ. Kalau teman-teman mau pelajari benar-benar menyelesaikan semuanya soal-soal tersebut. Kita aja dulu Kak Irvin dari saya, Mbak Eka, saya kembalikan lagi ke moderator. Baik, terima kasih kepada Kak Bambang untuk penyampaian materi dan juga penjelasannya. Untuk teman-teman yang masih ada mungkin pertanyaan yang ingin disampaikan, nanti bisa ditanyakan di sesi tanya jawab. Selanjutnya kita masuk ke sesi berikutnya, yaitu sharing experience oleh Kak Ervin, Kak Farman, dan juga ada satu lagi Kak Zafira ya Kak. Nah, jadi kakak bertiga ini kemarin sudah mengikuti seleksi LPDP tahap 1 di tahap sebelumnya, dan mereka akan sharing mengenai seleksi substansi akademik dan kebangsaan. Kepada Kak Ervin, oh iya, excited dong. Oke, terima kasih Eka. Sebelum saya mungkin teman-teman bisa di-mute. Sabar lah. Oke, saya mute aja ya daripada ini. Alright, jadi kalau Bambang tadi kan dia ibaratnya lebih ke masalah
materinya, teknis, masalah materinya lah. Kalau saya mungkin lebih ke teknisnya gitu, karena kan Bambang ya dia backgroundnya pendidikan informatika, kalau saya backgroundnya lebih ke bahasa gitu, bahasa Inggris. Nah, jadi seleksi TBS kita kalau waktu 2019 itu namanya seleksi berbasis komputer. Nah, 2021 ini dibilang sebagai seleksi berbasis berbasis skolastik gitu. Jadi tiap tesnya itu kayak beda-beda. Yang pertama itu ada seleksi penalaran verbal, yang tadi Bambang sudah kasih contohnya. Yang kedua ada kuantitatif, yang ketiga pemecahan masalah. Nah, kalau saya mungkin kayak tips belajar dari saya semuanya belajarnya ya dari Bambang dan juga belajar otodidak. Saya nonton di sini nih di dosen Deso, teman-teman bisa baca atau nonton video tentang pemecahan masalah yang disampaikan oleh YouTube ini, dosen Deso. Karena menurut saya penjelasannya sangat singkat dan sangat jelas tentang pemecahan masalah, tentang tes wawasan kebangsaan, karena menurut saya kurang lebih seperti tes CPNS. Nah, untuk yang tes penalaran, teman-teman ya solusinya ya kita harus menghafal seperti sinonim, antonim, dan analogi, terutama analogi yang banyak. Tapi pengalaman kemarin sinonim sama antonim itu nggak ada, yang banyak itu penalaran gitu. Dan kalau untuk kuantitatif yang tadi Bambang sudah sampaikan, nah itu banyak sekali kayak macam angka deret, terus ada kayak tambah-tambahan tapi yang ibaratnya yang jumlahnya kayak persen-persen 0,0 lah kayak gitu. Nah, selanjutnya pemecahan masalah. Nah, pemecahan masalah ini sangat baru ya, karena di 2019 pengalaman saya juga waktu tes LPDP 2019 pemecahan masalah itu tidak ada. Nah, pemecahan masalah ini bentuk soalnya tuh panjang kayak soal cerita, dan kita harus menjawab kayak satu soal cerita itu bisa terdiri dari ada tiga pertanyaan tapi dengan satu soal cerita itu. Nah, kalau saran saya teman-teman bisa nonton juga di dosen Deso itu tentang pemecahan masalah, karena jujur saya juga belajarnya dari situ. Dan selanjutnya untuk pemecahan masalah tips saya, teman-teman harus langsung baca ke soalnya dulu. Setelah baca ke soalnya baru langsung baca di pilihan jawaban, karena kita itu dikasih waktu hanya. Jadi kalau misalnya teman-teman yang sudah lolos seleksi administrasi, teman-teman nanti akan dikasih jadwal kapan tesnya, dan teman-teman akan bisa tes dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore waktu Indonesia Barat. Nah, saran saya jangan seperti saya kemarin, saya tesnya siang, dan karena pikir saya paginya mau belajar aja dulu, belajar dikit ya. Kalau saran saya mungkin paling lambat lah mungkin jam 11, karena just in case mungkin jaringan atau ada kendala teknis. Nah, itu yang kita tidak bisa permasalahkan, karena pengalaman saya pada saat saya mengerjakan jam 1 siang waktu Indonesia Timur, berarti di sana jam 11. Nah, pada saat mengerjakannya tiba-tiba saya nggak bisa login, masuk ke akunnya, keluar lagi, masuk, keluar, masuk, sampai akhirnya saya bisa akses itu jam 4 setelah 2 jam komunikasi dengan LPDP melalui Telegram, karena nanti teman-teman yang dinyatakan lolos akan mendapatkan link untuk menghubungi administratif LPDP melalui Telegram. Dan pada saat itu saya panik gitu. Masalahnya sudah mau jam 6, berarti di sana kan jam 4, karena sementara kita dikasih waktu itu dari jam 8 sampai jam 4 sore. Nah, sedangkan waktu itu sudah jam 5 dan saya belum bisa mengakses akun saya gitu. Jadi ya saran saya jangan mepet menjelang waktu pada saat
penutupan atau tesnya gitu. Karena just in case teman-teman ada kendala teknis atau kendala jaringan segala macam. Nah, supaya kalau misalnya pagi, jadi teman-teman bisa ibaratnya masih bisa menunggu konfirmasi dari LPDP paling tidak siang gitu. Karena saya waktu itu siang, akhirnya nunggunya sore. Jadi saya mengerjakan yang ibaratnya soal yang saya bisa kerjakan dalam 1 jam, saya hanya kerjakan dalam waktu 30 menit gitu. Dan alhamdulillah untungnya lolos gitu. Jadi pemecahan masalah saya udah nggak baca soal lagi, saya udah baca udah nggak baca bacaannya lagi karena bacanya panjang banget. Jadi saya cuma baca soal dan pilihan jawaban gitu. Karena kayak soal cerita. Dan ibaratnya kalau teman-teman pernah tes IELTS itu seperti tes IELTS Writing Task 1. Persis banget seperti IELTS Writing Task 1, kayak macam diagramnya seperti apa, gimana, kayak macam kita membuat kesimpulan. Jadi nanti teman-teman bisa nonton aja di pemecahan, bisa nonton di dosen Deso. Terus untuk tes wawasan kebangsaan itu LPDP tidak menjadi syarat untuk kelulusan. Jadi LPDP hanya yang menjadi syarat kelulusan itu berdasarkan penilaian Velbar, kuantitatif, dan pemecahan masalah gitu. Dan dan tips saya juga jangan ibaratnya sudah 1 menit atau sisa 1 atau 2 menit baru teman-teman submit, karena pengalaman saya takutnya nanti tidak terekam oleh aplikasinya. Jadi minimal 5 menit teman-teman sudah submit ke aplikasi, karena pengalaman saya juga kemarin karena saya udah nggak lihat waktunya udah mau habis karena panik pada saat mengerjakan, akhirnya tiba-tiba akunnya tertutup gitu. Jadi otomatis, tapi sebenarnya sudah sudah terekam, tapi saran saya jangan last minute, jangan kayak sudah 1 menit sudah mau selesai baru teman-teman baru mau submit. Kalau bisa ya minimal 2 atau 3 menit lah teman-teman sudah mensubmitnya, karena takutnya tiba-tiba akunnya akan tertutup gitu. Jadi ya saran saya teman-teman jangan jangan last minute lah. Dan selanjutnya kalau untuk masalah pengerjaannya, teman-teman diberikan waktu se-fleksibel mungkin, karena dari LPDP itu dia yang tadi saya sampaikan bahwa kita dikasih kebebasan untuk mengerjakan soal dari jam 8 sampai jam 4, tapi teman-teman terserah mau pilihnya jam berapa, tapi pengalaman saya itu sekitar 1 jaman tesnya. Jadi kalau saran saya mungkin pagi jam 10-an lah, atau kalau misalnya siang paling lambat jam 1, jangan sore takutnya sudah tutup. Itu aja sih kalau dari saya. Jadi banyakin nonton video terutama tentang tes wawasan kebangsaan, walaupun itu tidak menjadi standar kelulusan, tapi teman-teman kan akan dilihat gimana sih teman-teman ibaratnya mengetahui tentang wawasan kebangsaannya teman-teman gitu. Dan untuk masalah pemecahan masalah kuantitatif, banyak berlatih, banyak mengerjakan soal, karena ya menjelang tes pun saya banyak mengerjakan soal terutama kayak angka deret, yang kayak penjumlahan yang seperti tadi Bambang sampaikan gitu. Jadi banyakin soal supaya pada saat soalnya muncul teman-teman tidak kaget gitu. Mungkin itu dari saya. Eka, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Arvin. Terima kasih banyak. Selanjutnya mungkin akan ada disampaikan juga dari Kak Farma. Ya. Ya, silakan Kak. Oh ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Sorry. Tenggelam ya. Oke. Ya. Oke. Sebelumnya selamat sore semua teman-teman. Di sini saya akan men-sharing pengalaman saya. Tapi sebelum saya men-sharing, saya akan melakukan disclaimer, yaitu pertama bahwa konten saya ini merupakan opini dan pengalaman pribadi saya ya. Jadi sedikit sekali ada sisi ilmiah dan cukup banyak mengandung pernyataan spekulatif ya. Itu yang pertama. Yang kedua, teman-teman harus tahu bahwa saya tidak ada kaitannya secara pribadi dan profesional dengan LPDP selain dinyatakan sebagai layak diterima ya sebagai awardee LPDP pada tahap pertama gelombang 2 tahun 2021.
Dan yang ketiga, bahwa saya tidak terlibat dalam proses seleksi beasiswa manapun. Oke, kan kita sharing-sharing pengalaman. Kalau dari saya tadi kan Ervin sudah cerita banyak. Kalau yang dari sisi teknis tadi Bambang ya. Kalau dari tadi di awal sudah memberitahukan ya sisi teknis-teknis. Siapa namanya ya? Saya sudah lupa. Yang pertama tadi siapa? Bambang ya. Iya, Kak Itu Bambang. sudah ini ya. Terima kasih sudah men-sharekan segala ini ya ilmunya untuk apa teknis-teknis cara menjawabnya dari teknis verbal, kuantitatif dan pemecahan masalah. Nah, ya yang saya mau berbagi di sini adalah pada saat Anda sudah nyatakan lolos seleksi ini si Berks, maka adik-adik nanti akan mendapatkan kiriman email ya bahwa kapan adik-adik dijadwalkan untuk ujian. Karena nanti ada jadwal-jadwal ujiannya. Kebetulan waktu saya itu hari Rabu. Saya ingat itu hari Rabu. Kalau rata-rata afirmasi itu pada waktu itu hari Rabu. Ya, dan hari Rabu itu kami ada dapat pengerjaan. Jadi ada tes substansi akademik dan kebangsaan. Jadi yang kalau untuk tes bakat skolastik itu dan kebangsaan ya. Jadi akademik itu tes bakat skolastik, sedangkan satunya kebangsaan itu kita harus kerjakan dalam waktu 120 menit atau 2 jam. Yaitu catatan saya. Terus untuk 90 menit untuk tes bakat skolastik ya. Yang itu ya substansi akademik, sedangkan 30 menit untuk tes kebangsaan. Itu pengalaman saya. Jadi usahakan dan pembagian ujiannya waktu itu ya pengenalan verbal, terus kuantitatif dan pemecahan masalah itu terdiri verbal itu 30 menit, terus kuantitatif itu 40 menit dan pemecahan masalah itu 20 menit. Sedangkan yang untuk kebangsaan ya itu tadi ya. Setelah itu baru tes kebangsaan. Persiapan saya ya sama seperti Ervin, kami banyak latihan ya. Jadi saran saya buat teman-teman yang mau tes nanti banyak-banyak latihan. Yang tadi Bambang sudah kasih tahu ya apa-apa saja. Nah nanti adik-adik juga lihat di YouTube ya. Tadi Ervin sudah share banyak channel-channel YouTube yang menjelaskan tentang cara menyelesaikan tes bakat skolastik ini. Ya, dia mirip tes CAT. Terus ikut juga grup-grup di WA ya. Saya lihat banyak teman-teman yang ikut. Jadi silakan nanti ikut di situ WA, Telegram. Mereka sering berbagi ya soal-soal substansi akademik maupun tes kebangsaan. Jadi adik-adik bisa pelajari dan kalau menurut saya tambahkan lagi yaitu pelajari tes-tes TPA yang dari Otobapenas ya. Kebetulan saya juga ambil dari soal-soal Otobapenas, saya langsung cari bukunya yang untuk soal-soal Otobapenas. Jadi di situ intinya banyak-banyak latihan lah. Jadi kan Anda masih dikasih waktu nih beberapa minggu, usahakan banyak-banyak latihan. Ya, teman-teman banyak-banyak latihan karena solusinya itu cuma itu sih. Banyak-banyak latihan. Begitu kalau kebangsaan juga ya baca-baca saja ya tentang Pancasila ya. Kayak soal-soal PPKN sih. Kalau yang saya lihat itu seperti soal-soal PPKN. Dan pada saat mau ujian itu saya usahakan pas besoknya ujian cukup istirahatnya ya. Buat teman-teman semua istirahat yang cukup supaya besok paginya itu sudah fresh dan kalau bisa cepat bangun karena jadwalnya itu seperti yang Erwin bilang jam 8 sampai jam 16 WIB. Ya, jadi kita di sini jam 10. Jadi kalau bisa jangan telat-telat. Jadi adik-adik usahakan jam-jam 9 WIT itu sudah kalau jam 10 berarti ya jam 8 berarti di sini jam 10 berarti jam 9 kalau di timur ya. Berarti jam 9 itu teman-teman sudah standby lah di depan komputer untuk ngecek jaringannya. Tapi saran saya, ini saran ya, salah satu trik saya juga, sebelum saya
Tadi kan ada itu, nanti teman-teman kalau yang lolos dapat info tata tertib, terus dapat pedoman ya, buku pedoman. Kebetulan waktu itu ada dapat buku pedoman seleksi substansi akademik dan kebangsaan 2021. Nah itu saya cetak, saya print. Nah di situ kan SOP-nya bagaimana cara mengoperasikan. Karena nanti disuruh download itu ya, ada aplikasi ya, kontennya sudah untuk aplikasi exam, ya, namanya aplikasi exam untuk ujian. Ya nanti di download. Terus nanti di running. Jadi usahakan min H2 itu sudah tes ini ya. Maksudnya jalan ya sampai spesifikasi komputernya tidak mensupport. Gitu. Jadi yang tes kan harus muka karena dia pattern recognition. Jadi dia mengenal pola wajah kita. Jadi nanti pada saat ujian itu on ya, kameranya itu harus on. Jadi harus nyala. Jadi mereka awasi. Nah itu. Jadi kalau bisa nanti install terus dites, kan belum bisa untuk ujian itu, cuma minimal running saja programnya. Oh ya sudah nyala dan sebenarnya kamera sudah oke, sudah support. Kalau belum berarti harus menginstal mungkin driver kameranya ya, kalau macam belum install driver kameranya, atau cari yang mensupport aplikasi itu ya, exam ya. Jadi nanti mereka akan kirim, terus nanti dia kasih tahu juga sih di panduannya itu adalah hardware-nya itu untuk support aplikasi itu butuh hardware apa saja. Termasuk software-nya itu harus misalkan apakah harus pakai Google Chrome atau Firefox dan sebagainya, nanti dikasih tahu semuanya. Nanti teman-teman tinggal download, dicetak, nanti dibaca ya. Baca petunjuknya di situ. Petunjuk operasional untuk menjalankan ujian tersebut. Nanti ada di situ. Terus ya usahakan ya, ini maksud saya jauh-jauh hari sudah tahu, jangan sampai nanti panik pada saat hari H. Kalau sudah oke lah. Ya, kalau saya gitu. Jadi sudah oke, sudah running, sudah lihat wajah saya, oh berarti support, oke, tunggu. Terus kalau ujiannya dapatnya jam pagi ya, kan pagi tuh jam 8 sampai jam 8 WIB ya, berarti jam 10 sampai jam 16, berarti jam 6 sore ya, 18.00 di WIT. Teman-teman simulasikan, dalam artian nyalakan komputer Anda pas jam 10 WIT ya, jam 10 ya, karena sini rata-rata tinggalnya di Papua Barat, jadi usahakan min H1 itu kasihnya tes dulu jaringannya bagus nggak di lokasi Anda jam-jam 10, karena takutnya pas jam sekarang ini lagi jam-jam orang belajar ya, online toh, masuk belajar. Waktu kami kemarin agak beruntung karena pas libur semester, jadi tidak terlalu beban traffic jaringannya tidak terlalu tinggi. Nah ini yang Anda ini yang makanya harus cari tes. Kalau jaringannya loading lambat, cari lokasi yang kira-kira bisa mensupport jaringan Anda. Nah, kalau yang punya kocek agak tebal, ya saya tidak memaksa, tapi kalau yang punya sedikit, kalau bisa sewa kamar hotel supaya gangguan jaringan internet. Itu saja sih. Saya mau kasih ingat itu. Maksudnya karena kelancaran internet itu menentukan juga, ya. Jadi teman-teman tolong nanti dicek min H1. Kalau jam-jam 10 sampai ini kalau ada gangguan terus jaringannya, cari tempat deh yang bagus. Ya karena itu sangat penting. Kita ujian online. Nanti pas setelah itu ya seperti yang saya cerita tadi, istirahat cukup, besok paginya bangun cepat, mempersiapkan diri, usahakan jam 9, jam setengah 10 sudah standby jaringan. Kalau jaringannya oke standby, kasih nyala kameranya ya, karena dia di situ dia minta pattern recognition, jadi harus mengenal pola wajah. Terus kalau yang untuk mungkin tunanetra, kalau ada peserta tunanetra atau low vision, itu nanti bisa diizinkan untuk mendampingi, karena itu ada tata tertibnya, bisa didampingi 1 orang. Ya. Jadi wajib ya nyalakan webcam nanti selama berlangsung. Nah, pada saat uji baru mulai, ini dia. Usahakan adik-adik sudah punya mental siap ujian. Jadi jangan sampai tiba-tiba drop karena kaget kan. Anda sudah siap, oke, klik, langsung klik, tiba-tiba keluar soal. Soalnya susah lagi, misalkan toh. Itu kan langsung sudah itu. Jangan dikalah mental ya. Jadi
usahakan memang sudah siap ya, sudah siap ujian hari itu. Jadi ini mental juga perlu ya, perlu mental siap ujian ini. Jadi usahakan Anda sudah punya mental siap ujian pada waktu hari. Pokoknya percaya diri saja. Usahakan jangan apa ya, kalau saya punya prinsip itu bukan cari yang jadi nomor satu, tapi buatlah yang terbaik di diri Anda. Ya, jangan memaksa untuk cepat. Yang penting saya cepat, saya nomor satu duluan selesai. Bukan ini yang dicari. Lakukan yang terbaik bagi Anda. Maksudnya siap mental. Pas lihat soal kalau saya pengalaman saya waktu itu saya kerja. Jadi saya kerja satu nomor, kalau saya tidak dapat solusinya lompat. Begitu. Jangan terpaku satu nomor ya, karena kan tadi untuk kalau tidak salah itu ada 30 menit itu hanya untuk verbal ya, kata-kata tadi ya, padanan kata itu 30 menit. Ya, saya catat sini, jadi ada 30 menit. Sedangkan kuantitatif yang hitung-hitungan itu 40 menit. Jadi teman-teman usahakan ini ya, 30 menit itu dimanfaatkan ya untuk verbal itu. Ya. Jadi yang kaget pas keluar langsung tiba-tiba pas mulai langsung kaget, wih sudah keluar soal belum siap ya. Jadi memang sudah siap ujian. Jadi pas ujian langsung kerja. Dan usahakan jangan terpaku pikir lama ya, terutama yang matematika nanti itu, yang kuantitatif itu cakar kalau nggak dapat lompat kayak gitu. Begitu juga verbal ya. Usahakan jangan mikir lama karena itu 30 menit, 40 menit jadi lewat. Jadi dia tidak kena penalti kok. Dia tidak sistem minus. Jadi bisa dilewat-lewatkan saja sampai nanti kalau Anda isi semua lah. Ya, karena tadi tidak kena soal minus, tidak kena penalti kalau salah, jadi Anda kerjakan ya. Kerjakan dulu yang Anda anggap mudah, setelah itu baru kerjakan yang lain ya. Kalau sudah yakin Anda save langsung pindah. Tadi seperti sarannya Elvin, 5 menit selesai, Anda sudah save. Sampai tiba-tiba kaget, kenapa langsung ditutup? Karena itu soal kalau Anda terlambat langsung ditutup tiba-tiba. Tapi sebenarnya sudah di-save otomatis itu. Aplikasinya sudah save ke server pusat ya, ke LPDP. Jadi sudah dikalkulasi Anda punya benar salah di sesi pool. Jadi langsung lompat ke kuantitatif, begitu pula. Jadi nanti kuantitatif habis kuantitatif, terus ke pemecahan masalah. Yang tadi Ervin bilang itu nanti dikasih tabel, ada grafik, apa nanti Anda soal cerita. Ya, jadi itu saja. Yang penting prinsipnya jangan kalah mental dan jangan terpaku satu nomor. Kalau pas ujian itu lompat-lompat lah kalau supaya jangan krisis waktu. Terus untuk kebangsaan, sebenarnya kalau untuk kebangsaan itu, walaupun bukan penentu ya, bukan penentu kelulusannya, tapi kalau itu harus Anda jawab, itu cari kuncinya cuma satu sih. Dari semua jawaban itu, cari yang paling benar. Semua jawaban itu benar, tapi ada yang paling benar. Kalau ada semua jawaban idealis, yang paling idealis, itu saja. Ya, itu untuk kebangsaan itu. Jadi kan ada soalnya kasus gitu ya. Nanti Anda disuruh pilih. Itu kan sebenarnya pernyataan sikap Anda ya. Jadi setelah itu kalau Anda sudah jawab, jadi usahakan cari yang paling benar dan atau cari yang paling idealis dari semua jawaban. Dia mirip apa ya kalau kebangsaan ini ada ya sama sih kayak waktu saya tes CAT itu, waktu saya tes untuk CPNS itu sama kebangsaan. Ada soal seperti itu modelnya. Jadi cari jawaban yang paling benar. Semua benar, tapi ada yang paling benar. Kayak gitu. Ya. Soal oke itu semua sudah beres. Sudah isi, saya rasa kalau sistem sudah selesai, nanti dia akan kalkulasi semua ya. Dianggap bahwa Anda sudah, nanti dia akan kasih tahu apakah Anda yakin sudah menjawabnya. Jadi setiap sesi itu dia akan bertanya, ada komunikasi gitu dengan aplikasi. Apakah Anda sudah yakin? Oke, udah lanjut nanti kebangsaan juga apakah sudah yakin? Ya, tutup. Nanti dia akan tahu bahwa aplikasi ujian substansi akademik dan kebangsaan itu sudah selesai. Nah, jadi nanti tinggal Anda bisa lihat ya hasil scoringnya berapa. Seperti itu. Tapi bagi saya apapun hasilnya Anda sudah melakukan yang terbaik bagi diri Anda. Ya. Itu saja dari saya. Demikian. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator.
Baik, terima kasih kepada Kak Farma yang sudah membagikan pengalamannya dan juga Kak Ervin. Mohon maaf teman-teman, di sini ada sedikit background sedang azan soalnya. Nampaknya sudah banyak pertanyaan ya dari teman-teman di chat box. Tapi sebelumnya mungkin akan ada sedikit tambahan dari Kak Zafira mengenai pengalaman di tes substansi sebelumnya. Pada Kak Zafira, waktu dipersilakan. Terima kasih. Terdengar? Iya Kak, sudah jelas. Bagi saya kayak Kak Ervin dan Pak Parma tadi sudah katakan, yang mau saya tambahkan yaitu di sini tadi bertanya apakah itu subtesnya itu dia langsung atau perbagian-perbagian. Nah, waktu ujian itu kebetulan verbal 30 menit, jadi hanya verbal 30 menit, kemudian aplikasi itu berpindah lagi ke kuantitatif. Jadi kita tidak bisa dari kuantitatif ke verbal, jadi hanya verbal, terus langsung kuantitatif, dan 40 menit itu usahakan kalau bisa dicari yang kita tuh bisa trik-triknya, seperti kalau soal ini agak susah lebih baik pindah lagi ke soal berikutnya, menurut saya seperti itu. Terus yang kemudian di sini waktu pertama kali saya ujian itu saya kebetulan sama seperti Pak Parma, jam 10 sebaiknya kita berpakaian yang rapi, kemudian di tempat yang sunyi atau tidak di kamar, dikunci, karena menjadi integritas kita kalau kita ini bersungguh-sungguh dan tidak menyontek. Seperti itu. Terus kalau saya lebih baik sering untuk melakukan ya, tes begitu. Karena ini kan kita berpacu dengan waktu. Jadi kalau saya kasih saran, cari website yang bisa mengatur waktu kita. Seperti kalau saya belajarnya di ayocpns.com, di situ menurut saya bagus sekali ya. Jadi bukannya saya nge-endorse atau apa, tapi di situ tuh menurut saya bagus sekali. Kita bisa melatih kecepatan waktu kita. Karena disinilah kita jadi tahu, oh kita punya strategi apa-apa sih yang kita kurang. Misalkan di kuantitatif, oh kita masih agak aman nih cari jawabannya. Nah, coba sering-sering lagi berarti di situ. Terus untuk jumlah soal kebetulan saya nggak terlalu hafal ya berapanya. Jadi selama kalian itu bisa menjawab pakai logika, kita tuh tidak ketika saya menjawab itu saya tidak membutuhkan teori-teori apa, saya pakai logika aja. Jadi menjawabnya ya saya sesuaikan aja gitu. Terus ya wawasan kebangsaan, kalau wawasan kebangsaan lebih penilaian Pancasila lah. Jadi banyaknya di seperti itu. Kalau menurut saya ya pelatih aja. Dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Zafira atas Tadi teman-teman kita masuk ke sesi tanya jawab untuk membahas pertanyaan dari teman-teman. Terlebih dahulu kita akan Mbak Ervin. Iya, teman-teman tolong. Gimana untuk teman-teman agar dapat menyalakan kameranya untuk saat Teman-teman bisa mungkin menyalakan kameranya sebentar untuk sesi dokumentasi.
Ya, 3, 2, 1. Oke. Sekali lagi. 3, 2, 1. Halaman kedua, sebenarnya jaringannya lagi. Halaman terakhir. Oke ya, terima kasih Kak Eka. Baik, terima kasih Kak Elvin. Oke, setelah itu kita masuk ke sesi yang sudah ditunggu-tunggu, sesi tanya jawab. Di sini akan ada 2 sesi dengan 3 penanya. Seperti yang kita lihat di chat box sudah banyak sekali pertanyaan dari teman-teman. Namun jika teman-teman ingin langsung menanyakan juga kami buka sesi bertanya secara langsung menggunakan icon raise hand. Jadi saya persilakan kepada 3 orang penanya terlebih dahulu. Silakan menyebutkan nama dan juga pertanyaannya ditujukan kepada siapa. Oke, di sini sudah ada Kak Nurlaila S. Warabai. Oke, silakan Kak. Ya, terima kasih untuk kesempatannya dari Kak Eka ya. Di sini saya Mohon maaf Kak, suaranya bisa lebih jelas. kedengaran nggak Kak suaranya? Oke, bisa Kak. Saya mau bertanya ke Pak Farman sama yang mau jawab aja sih. Nah, saya pengen tanya, kan kalau misalnya di tim itu kan biasanya sinyal tadi suka susah ya Kak. Nah, kalau misalnya tiba-tiba misalnya server kita down atau putus, apakah nanti jawabannya kita itu udah ke save Kak, atau kita mesti ulang lagi untuk login Kak? Itu pertanyaan pertama. Langsung lanjut ke pertanyaan kedua atau boleh lanjut ke pertanyaan kedua atau dijawab dulu Kak? Iya, boleh Kak, langsung aja. Terus yang kedua, nah kalau misalnya boleh tahu nggak sih Kak, satu soal itu biasanya kita dikasih durasi baiknya itu berapa menit Kak? Terus yang selanjutnya, nah seandainya tadi kan Pak Parman juga bilang kita tuh boleh skip kalau misalnya kita nggak bisa jawab. Nanti di bagian akhir Kak itu nanti kita bisa back ke pertanyaan berikutnya seperti yang di tes TOEFL ada kayak bagian marknya gitu atau gimana ya Kak? Terus lanjut mau minta tips buat soal analitik. Soalnya saya ngerasa soal analitik itu termasuk kategori soal yang saya kira jawaban saya benar, ternyata saya lihat kunci jawaban tuh jawabannya salah. Nah, terus pertanyaan selanjutnya, nah tadi itu Pak Parman bilang tentang verbal itu kalau nggak salah sinonim sama antonim keluar. Berarti semua soal yang keluar itu padanan kata ya Pak. Dan yang terakhir ini tesnya itu lebih ke tes CPNSK atau mirip banget sama tes TOEFL sih Pak untuk regulasinya. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Nurlaila. Ada 6 pertanyaan ya. Ini mungkin langsung bisa dijawab oleh Kak Elvin atau yang lainnya. Yang pertama tadi, jika server down, apakah pertanyaan yang sudah dijawab akan tersave atau bagaimana Kak? Silakan kepada kakak yang ingin menjawab, Kak Elvin, Kak Farma, Kak Zafira, atau... Mungkin yang server down saya bisa menjawab karena pengalaman saya kemarin gitu ya. Oke, jadi jadi pengalaman saya kemarin itu yang pertama servernya bukan down tapi apa namanya? Ketika saya masuk menggunakan nick, jadi nanti kalau teman-teman masuk harus menggunakan nick dan nanti ada pin yang kalau tidak salah pin atau apa gitu kode yang nanti dikasih oleh LPDP yang teman-teman dapatkan nanti melalui email. Nah, ketika saya udah masuk, saya baru kerjakan berapa soal, itu keluar lagi gitu. Dan akhirnya karena saya coba dan itu ada batasan waktunya. Kalau nggak salah ya Kak Parma ya, ada 5 kali apa kalau nggak salah batasan waktunya. Kalau kita sampai 5 kali nggak bisa masuk, kita akhirnya bisa menghubungi LPDP melalui Telegram yang nantinya teman-teman dapatkan Telegramnya itu melalui email LPDP juga. Nah, itu saya udah coba ke 5 kali dan tidak bisa, itu kayak udah panik, jadi kayak sampai telepon CSO LPDP ini gimana, sedangkan
saya udah menunggu 2 jam, jadi saya cuma nunggu sambil berdoa, ya Allah ini kalau memang rezekiku tolong dimudahkan begitu. Karena ya semuanya juga karena Tuhan ya. Karena dari jam 1 sampai jam 4 itu nggak bisa masuk-masuk, nggak bisa login. Wifi-nya, perasaan saya wifi-nya bisa gitu. Terus akhirnya saya nyoba lagi, terus coba pakai hotspot HP, tetap nggak bisa juga, ya udah coba Telegram. Baru mungkin karena banyak yang tes jam segitu jadi teman-teman nanti akan mendapatkan 3 Telegram, 3 kontak Telegram LPDP yang teman-teman hubungi. Nah, saya sudah hubungi dan mereka mengatakan bahwa dicoba lagi. Akhirnya sudah, saya sholat asar aja dulu deh sambil ini. Akhirnya jam 5, sedangkan saya masih sisa 1 jam. Kan jam 5 berarti saya jam 3. Nah, jam 5 itu baru saya bisa mengakses gitu dan saya belum mengerjakan soal pemecahan masalah yang lain-lain. Jadi saran saya teman-teman, yang pertama jangan panik, itu juga jangan panik ya, dan coba terus hubungi LPDP. Saya sampai nge-spam Telegramnya karena ya memang kita nggak akan untungnya pengerjaan saya yang pertama itu sudah terekam, jadi tidak terhapus gitu. Dan yang kedua yang tadi yang Safira bilang, ya memang kalau bisa di kamar terkunci, jangan usahakan jangan pada saat teman-teman kerjakan tiba-tiba ada orang yang lewat, itu nanti kiranya teman-teman tidak teman-teman ya tidak berintegritas lah kayak gitu. Sedangkan LPDP kan sangat menjunjung tinggi jiwa integritas. Nah, terus yang berikutnya, bahkan teman saya ada yang sampai niat yang tadi Kak Parma bilang, menyewa hotel supaya ibaratnya jaringan dan supaya tidak ada distraksi lah gitu. Jadi teman-teman cari ininya masing-masing lah. Dan tadi ada pertanyaan juga, apakah bisa pakai MacBook? Nggak bisa. Jadi kemarin saya juga sampai pinjam teman saya karena kebetulan laptop saya MacBook dan nggak bisa iOS, dan aplikasinya hanya bisa diakses oleh Windows gitu. Jadi teman-teman yang pakai iOS atau selain Windows, teman-teman bisa meminjam laptop teman atau laptop saudara gitu. Karena aplikasinya nggak bisa diinstal di iOS. Terus sekalian berapa soal yang ibaratnya masing-masing kalau nggak salah punya jumlah soalnya ya, saya agak lupa lah, mungkin nanti Kak Parma atau Safira bisa tambahkan berapa jumlah soal. Tapi kalau menurut saya yang saya ingat tuh pemecahan masalah itu 12 nomor gitu, karena itu sedikit tapi bacaan bacaan ceritanya panjang gitu. Dan kalau tiba-tiba putus, ya itu teman-teman harus menghubungi segera LPDP, menghubungi Telegram. Kalau misalnya teman-teman menghubungi CSO-nya juga nggak bisa membantu karena ada PIC-nya lah yang ibaratnya menangani aplikasi ini gitu. Kalau itu saya mungkin dari saya. Thank you, Eka. Oke, terima kasih Kak. Pertanyaan berikutnya ini saya sudah tulis di chat box. Mungkin Kak Parma atau Kak Zafira bisa langsung menjawab. Ya, saya coba ya. Ya, kalau untuk tadi yang terjadi ya, yang pertama itu seperti yang Ervin sudah jelaskan. Jadi tidak usah panik. Silakan nanti tanyakan ke customer-nya ya. Nanti kan dikasih nomor. Terus yang jelas apa yang Anda sudah kerjakan itu akan tersimpan. Kalau Anda sudah jawab pasti sudah tersimpan otomatis gitu. Ya. Jadi jangan panik. Terus untuk durasi soal tergantung, kayak tadi Ervin bilang 12 nomor. 12 nomor untuk apa? Analisis ya. Pemecahan masalah itu bagi saja, coba 12 nomor bagi 20 menit. Coba 12 nomor bagi 20 menit. Nah, itu sudah berarti satu nomor Anda cuma bisa menjawab sekian, ya. Jadi itu sebenarnya sebagai gambaran saja toh bahwa 12 nomor bagi 20 menit. Jadi singkat sekali ya. Anda ya pakai trik baca cepat ya, baca cepat skip kayak gitu. Karena tabel terus ini kalau bisa triknya baca di setiap paragraf itu di awal. Jadi Anda tahu kan kuncinya.
awal atau akhir. Biasanya permasalahan solusinya di akhir paragraf. Seperti gitu kan tulis gitu. Kalau tengah-tengah itu mereka membahas pertengahan paragraf itu kan dia lebih banyak membahas tentang angka-angka ya, turun naik dan sebagainya. Tapi intinya dari itu awal dan akhir itu biasanya awalnya itu garis besar sebuah graf, akhirnya itu sebuah seperti hipotesis. Nah terus tadi ya kalau sudah menit, terus boleh skip nggak soal kembali ke soal sebelumnya? Boleh selama dalam sesi tersebut. Jadi Anda boleh lewat, misalkan ada verbal, ada yang Anda tahu kan nomor 1 Anda jawab, 2 tidak, lewat, 3 oke lanjut. Tapi masih di sesi verbal. Nah kalau Anda sudah kehabisan waktu, nggak bisa lagi, langsung lompat ke sesi berikut. Jadi boleh saja skip di dalam sesinya dia, sesi verbalnya. Maksud saya nih, sesi verbalnya. Setelah waktunya habis, berarti Anda tidak boleh kerja verbal ke analitik, ya ke ke kuantitatif. Nanti ke kuantitatif 40 menit itu hanya skip untuk kuantitatif saja. Setelah itu waktunya habis, ya udah tidak bisa lagi. Anda akan otomatis masuk ke pemecahan masalah, ya kayak gitu ya, Dek ya. Jadi boleh di skip tapi dalam sesinya masing-masing. Terus pertanyaan mengenai soal analis, nah ini nanti ke Bambang ya, maksudnya pertanyaan ya analisis, nanti mungkin lebih cocok ke Bambang ya. Terus soal verbal, jika tidak ada sinonim antonim bagaimana dengan padanan kata ya, jika tidak ada sinonim. Nah soalnya kan sinonim anonim ya, kayak gitu. Nah, bisa berubah-berubah ya Dek ya, karena panitia pasti punya bank soal yang banyak. Saya juga tidak, itu yang tadi saya mengklaim bahwa saya ini kan berdasarkan pengalaman saya. Jadi Anda harus pelajari semua karena saya yakin LPDP itu punya bank soal yang banyak, jadi bisa saja berubah-berubah ya. Misalkan oke, sinonim antonim, tapi bisa saja tiba-tiba dari kalian misalkan padanan kata. Ya, jadi kita tidak bisa mengklaim. Jadi Anda pelajari ya semua yang berhubungan dengan soal-soal penularan verbal. Terus apakah mirip dengan soal CPNS? Ya, hampir itulah. Ya, mirip-mirip. Ya, soalnya. Jelas di perjanjiannya juga ya ini juga saya kasih tahu adik-adik bahwa kami nggak boleh kasih tahu soalnya model seperti apa karena sudah ada nanti ada perjanjiannya tuh. Misalnya ya RP waktu itu ada ya kita buat pernyataan Iya, itu betul, tidak boleh Pak. kasih Kita tahu. tidak boleh kasih tahu Ada itu. pertanyaan persisnya seperti itu. Ya, itu ya. Gitu ya. Mungkin Safra mau tambahin, silakan. Ya, silakan, Kak. Baik, kalau saya cuman itu aja sih seperti sama dengan Kak Ervin dan Pak Parma tadi. Kalau saya cuma ingin menambahkan kalau soal verbal itu memang kebanyakan sinonim antonim. Nah, ketika kita melihat pertanyaannya, sebaiknya langsung aja kita mencari kalau misalkan itu ada yang mirip. Kalau sinonim kebanyakan itu mirip. Misalkan A, B, C, D. Dari A, B, C, D itu pasti ada salah satu yang kita rasa ini kayak tidak sesuai dengan kata sifat dari dari ketiga pertanyaan itu, maka itu jawabannya. Kalau saya lebih cari trik-trik seperti itu. Antonim, apakah ini dia biasanya antonim itu jangan melihat dari pertanyaannya yang mempunyai seperti kata-kata yang sama. Jangan, aduh saya agak lupa soalnya. Intinya jangan berbunyi sama atau memiliki yang serupa dengan pertanyaannya. Jadi cari yang beda dari yang lain. Seperti itu. Kalau mirip dengan soal-soal CPNS, ya sangat mirip, tapi lebih kalau saya anggap lebih mudah, tapi jangan memudahkan dan mengampangkan. Jadi teman-teman bisa lah menjawab itu. Intinya ya berusaha aja sebaik mungkin.
kalau pertanyaan mengenai soal analisis, seperti yang tadi Pak Parma dan Kak Ervin bilang, kalau menurut saya lihat soal, terujuk kepada pertanyaan inti dari pertanyaan itu, lihat paragraf, baru melihat jawaban-jawabannya. Itu aja sih dari saya. Terima kasih Kak Zafira. Dari Kak Bambang soal-soal analis, mungkin ada tips dan trik sendiri dari Kak Bambang. Oke, terima kasih. Sebelumnya kalau soal analisis sebelumnya saya belum pernah dapat, karena dulu kan saya nggak ada analisis, tapi kalau dari yang teman-teman cerita, yang tadi dari saya share juga, kurang lebih seperti itu. Jadi kalau analisis itu kan saya satu soal itu satu cerita ya, jadi pahami dulu, kalau analisis itu lebih kepada pahami dulu apa permasalahannya, dan apa yang mau dicari penyelesaiannya. Jadi kalau teman-teman udah tahu apa sih yang mau dicari, nanti step by step-nya itu teman-teman bisa rangkul sendiri. Jadi setiap orang kan punya apa ya, logikanya masing-masing. Jadi mungkin saya dan teman saya mungkin berbeda, karena kita tergantung kita mau menyelesaikannya pakai cara apa. Jadi karena analisis itu lebih kepada gitu, apa sih cara apa yang menurut teman-teman lebih cepat teman-teman kerjakan kayak gitu. Jadi kalau ada sih tips sendiri, saya belum tahu kalau soal analisis yang di FDP. Lebih kepada per bagian-bagian. Dari jam 10 ya waktu Indonesia Timur sampai jam 4 seperti itu. Jam bisa menjalankan sesuai dengan yang kita mau aja, jam berapa lebih baik. Kalau memang jam 10 lebih awal lebih baik. Menurut saya seperti itu. Seperti apa ya? Apa pakai rekaman video? Silakan Kak. Kak Parman atau Kak Ervin? Ya, saya bantu jawab ya. Kalau untuk yang pengawasannya, itu tadi ya, saya bilang aplikasinya itu pakai pattern recognition. Jadi dia pola wajah, dia rekam pola wajah kita. Makanya nanti pas ujian itu berpakaian rapi dan tidak boleh pakai masker. Ya, seperti itu. Jadi tidak boleh menutup wajah. Jadi dia akan mengawasi dari servernya di sana, dia akan merekam selama kita ujian, selain kita menjawab ya, karena itu soalnya multiple choice, dia juga melihat pola wajah kita, artinya wajah kita pada saat itu dia rekam terus. Makanya dia minta di aturannya itu harus tetap menyalakan kamera selama ujian. Ya, kayak gitu. Demikian. Baik Kak, terima kasih. Nah, kita langsung saja bahas semua pertanyaannya. Ya. Ya, selanjutnya ada pertanyaan dari Kak Erik Rantelili. Kak, ada passing grade-nya apa tidak? Minimal berapa soal yang harus dijawab? Kalau passing grade, saya tidak tahu pasti untuk yang afirmasi, tapi kalau yang saya lihat sih kemarin tidak dikasih tahu ya, mereka punya standar sendiri. Artinya LPDP tidak memberitahukan berapa untuk afirmasi, berapa untuk reguler, dan untuk TNI Polri dan ASN seperti itu. Jadi yang jelas saya tidak tahu untuk itu. LPDP tidak memberitahukan. Ada tambahan dari Kak Ervin atau? Iya, kalau apa namanya skor memang kita tidak bisa tahu ya LPDP yang mempunyai itu, tapi
dengar-dengar ya, maksudnya ya katanya kalau yang afirmasi itu passing grade-nya jauh lebih masih lebih rendah dibandingkan teman-teman yang reguler gitu. Tapi itu bukan berdasarkan LPDP, itu cuma berdasarkan teman-teman yang di Telegram, yang di WhatsApp gitu. Karena kayak ada teman yang reguler nilainya itu sama dengan yang afirmasi, tapi ternyata yang reguler nggak lolos, ternyata yang afirmasi lolos gitu. Tapi kita nggak tahu nanti di tahap 2 ini seperti apa, karena LPDP selalu mempunyai kebijakan yang ya terbaru lah gitu. Jadi ya yang terpenting adalah teman-teman siapkan saja dan lakukan yang terbaik, kalau bisa ya setinggi mungkin gitu, dan sebanyak apa benar jumlah benarnya tuh banyak gitu, usahakan gitu. Itu saja kalau dari saya. Oke, terima kasih Kak. Oke, di sini Kak Anes Rumbewas raise hand. Oke, silakan langsung saja Kak. Ya baik, terima kasih. Mungkin pertanyaan sama kayak tadi ya, mungkin mengenai kuota dari yang sebelum-sebelumnya itu kira-kira berapa kuota yang disiapkan buat afirmasi. Terus apakah pada sesi terakhir nanti akan muncul nilai kah? Pada akhir kita submit begitu, kayak kalau kita tes CPNS CAT kan ada nilainya. Terus apakah nanti kita pengambil waktu tes itu ada pakai HP juga untuk merekam aktivitas kita waktu tes, seperti waktu tes TOEFL online? Ya mungkin pertanyaannya seperti begitu. Terima kasih. Baik, itu bisa langsung dijawab oleh pindah teman-teman. Oke, saya jawab ya. Iya Kak. Ya, terima kasih Saudara Anes ya, yang tata tertib ya yang saya dapat ya, yang lalu itu harus bekerja dengan jujur ya. Terus bekerja berada di satu ruangan yang tenang ya. Terus yang poin ketiga, tidak diperbolehkan orang lain di ruangan. Ya, karena ini dia pakai sistem pattern recognition, dia tidak inginkan Anda di dalam ada orang lain. Terus kecuali orang yang berkebutuhan khusus ya, seperti tunanetra, itu boleh didampingi. Ya, jadi yang berkebutuhan khusus atau difabel. Terus peserta beasiswa berkebutuhan khusus difabel itu diperkenankan dampingi satu orang dalam satu kartu keluarga yang sama dengan peserta, itu khusus difabel. Terus ruang tes mungkin pencahayaan yang baik dan terang. Nah, di sini karena pattern recognition, pelan pola wajah kita, maka adik-adik kalau di dalam ruangan kasih nyala lampu, maksudnya supaya wajahnya dilihat jelas. Terus rajin menyalakan webcam selama tes berlangsung, berarti kasih nyala webcam. Terus tidak menggunakan masker, nah itu tadi saya bilang. Terus peserta dibolehkan menggunakan alat tulis, boleh pakai cakar-cakar ya. Tadi ada yang tanya. Terus bertanggung selama pelaksanaan tes ya. Jadi Anda bertanggung jawab ya dan mempersiapkan sendiri. Tidak diperbolehkan menggunakan alat komunikasi. Jadi HP padam ya, smartphone padam, kalkulator atas jenisnya selama pelaksanaan tes berlangsung. Walaupun tidak mengawasi secara langsung, tapi dia minta Anda tes dengan jujur karena poin pertama itu jujur. Ya, jadi tolong ini dan matikan smartphone Anda ya supaya ini karena itu poin. Terus tidak boleh makan dan minum selama ujian. Dan tidak boleh ke toilet. Jadi Anda ke toilet memang sebelum ujian. Tidak diperbolehkan ke toilet selama pelaksanaan tes berlangsung. Peserta disarankan untuk ke toilet sebelum mulai mengerjakan tes. Karena Anda yang salah sendiri. Kalau pada saat Anda ke toilet, waktu kan jalan terus. Tidak ada pause ya, tidak ada pause-nya. Jadi tik 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 jalan terus. Jadi pas Anda balik waktu habis ya, siapa yang salah? Terus peserta memiliki kesempatan seperti tadi Ervin bilang, memiliki reset login sebanyak 5 kali. Ya, itu. Seperti kasusnya Ervin, jadi cuma reset login 5 kali. Kalau itu Anda komunikasi dengan customer service. Terus untuk memudahkan dan menyelesaikan kendala teknis selama pengerjaan, peserta dipersilakan untuk mencetak buku panduan. Makanya itu buku panduan sangat penting. Jadi nanti kan dikirim tuh via email. Nah, Anda cetak, baca SOP-nya itu. Nah, kalau saya cetak, sampai sekarang pun saya masih simpan. Ini buktinya kan saya masih simpan itu. Cuma tidak kelihatan di sini karena saya pakai virtual background. Yang jelas saya menyimpan pedoman tesnya pada waktu itu. Karena saya pelajari, karena kan nanti Anda pedoman untuk install aplikasi tesnya dan sebagainya itu. Oke, gitu ya, Saudara Joni.
Saudara Joni tadi sama saudara Anes, Kak Anes. Anes. Sungguhasa. Saya lihat ada Pak Joni jadi. Nah, Aduh, panitia dong lambat kirim saling ini. Semua tutup baru dong kirim ke saya nih. Saya sudah daftar dari berapa hari lalu baru. Terima kasih, terima kasih. Hormat Pak. Baik, terima kasih Kak Farman. Selanjutnya kita ke pertanyaan berikutnya. Ada pertanyaan dari Kak Muhammad Alfiyadi. Adakah trik untuk jenis soal yang baiknya dikerjakan terlebih dahulu dan yang baiknya dikerjakan belakangan? Silakan Kak Ervin, Kak Farma, atau Kak Zafran. Ya, kalau pengalaman saya kerjakan sesuai urutan ya, gitu. Jadi karena masing-masing orang punya tipsnya sendiri, tapi kalau saya ya urutan. Tapi kalau memang ada satu soal yang saya sudah nggak bisa kerjakan di kuantitatif, ya saya langsung move next ke soal berikutnya gitu. Tapi saya nggak yang kayak mau pindah-pindah, nggak, tapi kayak saya ngurutin aja gitu. Karena masalahnya ini kan pertama kali dan mungkin untuk pertama dan terakhir lah gitu. Maksudnya kita nggak mau lewatin kesempatan yang kesempatan yang buat kita kan. Jadi kalau saya urutin, tapi kalau misalnya ada soal yang susah, saya langsung skip ke soal berikutnya. Karena kita nggak tahu ini berikutnya akan dapat pemecahan masalah atau dapat kuantitatif atau bagaimana. Kalau saya itu sih, mungkin nanti Kak Parma atau Zafira mau tambahkan. Oh iya, tadi dia ini ya, tanya tentang apa skor ya, yang skor itu ya, Eka, yang tadi itu. Tips kerjakan. Trik jenis soal mana yang baiknya dikerjakan terlebih dahulu dan mana yang belakangan, Kak? Oh ya, kalau pola Ervin seperti itu, cari yang nyaman ya. Kalau saya sendiri, saya akan men-skip. Jadi saya jangan soal nomor 1 saya bisa ya, saya kerjakan, tapi kalau tidak lewat cepat. Karena waktu kan cuma 30, 40, 20. Nah, jadi kalau pikir itu sekian detik, kalau nggak dapat, lewat, lompat. Jangan ini ya, jangan terpaku satu nomor, jangan sampai Anda keasikan untuk padanan kata satu nomor 2 menit rugi. Ya, misalkan 2 atau 3 menit. Kalau saya detik, tik ada lewat. Karena kan selama sesinya itu 30 menit, dia akan di situ terus. Dia tidak bisa pindah ke sesi lain. Jadi Anda cuma bisa skip di situ. Nanti kalau Anda kerjakan Anda bisa, kalau tidak, kalau sudah semua yang Anda bisa itu sudah selesai, baru Anda mulai lagi cari yang Anda belum jawab. Selama masih 30 menit. Tapi usahakan seperti sarannya Ervin, usahakan 5 menit sebelum, pokoknya 25 menit lah. Pas masuk 25 menit, langsung save lah, baru pindah. Takutnya nanti kalau loadingnya lelet, ya, kayak gitu, jaringan. Ya, begitu, Eka. Terima kasih, Kak. Di sini kita lihat ada Kak Triana Bana, angkat tangan. Oke, langsung saja, Kak. Pertanyaan ditujukan kepada siapa? Baik, terima kasih untuk waktu yang diberikan kepada saya. Terima kasih juga untuk Bapak, Ibu, kakak-kakak awardee ya untuk LPDP yang sudah sangat dengan antusias memberikan banyak tips dan trik ilmu untuk kami. Mungkin ada beberapa hal yang saya ingin tanyakan terkait dengan ujian ini. Yang pertama, untuk email pemberitahuan ujian atau jadwal ujian dan link Telegram tadi itu dibagikan H-min berapa pelaksanaan ujian biasanya. Lalu yang berikut, tadi kan memang tidak bisa disampaikan dengan fakta integritas untuk yang mengerjakan soal, ya tidak bisa diberitahukan soal-soalnya. Tapi kalau tampilan soalnya mungkin bisa ya. Apakah di tampilannya nanti akan muncul soal-soal yang sudah dikerjakan dan yang belum seperti itu, atau hanya menyorot yang sedang dikerjakan sekarang gitu. Lalu yang berikutnya, kalau misalnya dalam persiapan kita sebenarnya sudah sangat baik nih terkait dengan jaringan dan lain-lain atau perangkat, tapi misalnya ada hal-hal yang memang tidak yang tidak diprediksi ya terjadi, misalnya
trouble jaringan atau error atau bagaimana, terus keluar dari laman pengerjaan soal, apakah masih bisa mengulang lagi atau sudah tidak bisa. Kalau memang bisa mengulang, apakah mengerjakan dari awal atau kita melanjutkan yang sudah kita kerjakan tadi. Oke, terus kalau misalnya kita tidak mendapatkan, tadi pertanyaan yang nomor 2 tadi, kalau misalnya kita tidak mendapatkan email atau mungkin belum ya mendapatkan email untuk jadwal jadwal ujian, kita bisa menghubungi kemana gitu. Terima kasih. Baik, langsung saja dijawab oleh kakak bertiga. Yang pertama mengenai email pemberitahuan pelaksanaan ujian. Oke. Pas ditanya itu saya buka-buka sih, saya punya ini. Jadi kita kalau tidak salah dikasih tahu, saya cek di inbox saya itu 3 hari, ya 3 hari, -3 ya, sebelum ujian. Di tanggal 14. Pokoknya mulai tanggal 14 itu sudah dikirim waktu saya ya. Ini kasusnya saya 13 Juni. Karena kita ujiannya 17. Ya, kalau tidak salah waktu itu 17 Juni. Jadi tanggal 14 baru dikirim ya. Waktu itu. Jadi -3. Situ semua panduannya. Pasti dikirim, otomatis itu dikirim. Tidak mungkin yang jelas Anda kalau kirim pantau-pantau email Anda ya. Jadi yang jelas kalau Anda kasih waktu daftar itu kan kirim mail kan. Nah, mail itu yang Anda harus pantau terus. Ya, yang sering Anda pakai. Ya itu kalau dari saya pasti dikirim. Kalaupun sampai tidak ini ya, misalkan kalau kelupaan atau Pak, silakan tanya ke customer service-nya kan ada itu dia punya nomor kan yang 1500652 itu. Bisa tanya di situ. Atau ke yang ada di alamat mailnya kan di mailnya LPDP itu ya untuk pakai kartu ini ya untuk Anda bisa tanya langsung ke mereka ada. Nah, terus itu menurut saya. Terus ada pertanyaannya lagi atau ke Erpin dan sebagainya. Ini pertanyaan kedua dari Katriana, bagaimana mengenai tampilan websitenya atau tampilan pada saat mengerjakan ujian, Kak? Misalnya apakah akan ada tampilan di mana soal-soal yang sudah dikerjakan atau yang belum dikerjakan seperti itu, Kak? Ya, silakan Erpin. Ya, kalau ini kayaknya sama ya Kak Parma, ada tampilan yang ini kan yang kita sudah kerjakan kalau nggak salah tuh di samping kiri itu kayak ada kotak-kotak gitu, dan kalau nggak salah warna hijau yang sudah dikerjakan, warna apa gitu yang belum, kalau nggak salah warna putih apa, jadi akan ada tampilannya. Misalnya teman-teman skip dan akhirnya misalnya kerjakan nomor 1 sampai nomor 5 udah, terus sampai nomor 6 susah, teman-teman skip ke nomor 7 dan selanjutnya. Nah, nanti teman-teman mau balik ke nomor 6 yang di skip itu tinggal diklik nomornya kalau nggak salah gitu. Terus masalah tadi pertanyaannya Mbak siapa itu masalah misalnya tiba-tiba kendala jaringan atau apa. Nah, itu juga kemarin saya dapat email bahwa ternyata saya harus tes ulang gitu. Karena ya saya senang kalau tes ulang karena memang pada saat itu menurut saya nggak fair lah, ternyata nggak fair karena saya kerjakan yang harusnya 1 jam tapi saya kerjakan dalam waktu 30 menit kan, dan itu bukan karena saya, itu karena aplikasinya nggak bisa login gitu. Jadi teman-teman tidak perlu khawatir bahwa misalnya teman-teman tidak terekam atau karena kendala teknis atau kendala apa akhirnya teman-teman tidak bisa mengerjakan. LPDP nanti akan mengirim daftar kayak peserta atau calon awardee yang tidak full mengerjakannya gitu. Makanya dari itu saya sarankan sebaiknya kerjakan pagi, karena kalau misalnya ada masalah teknis, teman-teman bisa ibaratnya diselesaikan mungkin siang, bahkan bisa menunggu sampai sore. Tapi karena saya kemarin karena udah mepet, udah sore, akhirnya tes ulang. Tapi ternyata nggak jadi tes ulang karena ternyata LPDP mengatakan bahwa saya sudah mensubmit dan sudah mengerjakan semua soalnya, dan alhamdulillah untungnya lulus gitu. Jadi saran saya itu kalau lebih cepat lebih baik gitu, karena kita nggak pernah tahu akan ada kendala apa gitu. Itu dari saya, mungkin dari Kak Parma atau
Nafisa mau tambahkan? Thank you. Ada tambahan dari Kak Zafira? Kalau saya tadi soalnya apa? Aneh, maaf. Iya Kak, gimana Kak? Pertanyaannya tadi apa? Maaf, tadi jaringannya. Mengenai itu, kalau terjadi technical error tiba-tiba. Oh, kalau itu saya kebetulan nggak merasakan seperti yang Kak RP rasakan. Jadi kalau menurut saya bersiap aja sih kalau memang sudah dikasih jadwal jam misalkan saya kan kemarin jam 10, ya sudah kerjakan jam 10. Kalau kasus seperti Kak Erpin, mungkin Kak Erpin harus mau belajar dulu. Jadi kalau saya ketika hari H nggak usah belajar lagi lah. Jadi ya siap aja gitu. Daripada kita udah pusing-pusing ya mumet belajar, terus gini lihat soal beda, kan jadi kecewa juga kan kitanya. Jadi ya bersiap-siap aja sih. Selama itu udah yakin, kita yakin bersedia, ya udah berarti jalanin aja. Wallahu alam lah kalau mau jawaban betul atau salah, ya itu keputusan dari LPDP. Jadi LPDP itu memberikan penilaian itu tidak berdasarkan bagaimana kita tuh tidak ada yang tahu bagaimana penilaian dari mereka. Jadi selama kita yakin aja, menurut selama kita yakin dan ini memang jalan yang kita mau, ya pasti akan dimudahkan lah. Jadi misterius itu LPDP. Menurut saya kayaknya aja ya pertanyaannya. Iya Kak. Oke, terima kasih Kak. Selanjutnya kita lihat di sini ada Kak Hasanuddin raise hand. Silakan Kak, langsung saja. Oke, terima kasih. Selamat sore. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Sebelum saya lanjut ke pertanyaannya saya mau mengucapkan banyak terima kasih kepada Mata Garuda Papua Barat yang sudah melaksanakan event seperti begini. Ini sangat diperlukan bagi kami-kami yang sudah lolos tes administrasi dan lanjut ke tes TBS. Yang saya mau tanyakan di sini mengenai referensi-referensi yang kakak-kakak bertiga ini gunakan ini. Yang kayak tadi Kak siapa tuh yang cewek, itu dia menggunakan iotestcpns.com. Kemudian kalau Kak Parma kan menggunakan kayak buku Bappenas ya. Kalau Kak Erpin kan menggunakan referensi dosen desa ya. Iya, dosen desa. Iya, dosen desa. Ada tidak referensi-referensi yang lainnya yang serupa dengan aplikasinya LPDP yang kita bisa gunakan sebagai trial begitu, Kak? Mungkin itu saja pertanyaan dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak. Langsung saja Kak. Kalau saya ya Pak Hasanuddin, menurut merujuk kepada cpns.com ya, karena ketika lihat dia sesuai karena kita di situ di samping kirinya ada soal-soal, jadi kita bisa berlatih ketika kita misalkan mau lewat bisa klik soal yang kita mau kembali lagi ada. Jadi kalau saya dari kemarin saya lihat cpns.com saya tidak berasumsi sama persis. Setidaknya bisa berlatih di situ. Kalau menurut saya seperti itu. Mungkin Kak Erpin atau Pak Parma bisa menambah. Iya. Kalau dari saya ya ini saya izin share screen ya. Kayaknya saya sudah teman-teman tadi sudah dapat ini tadi ada buku modul Oto Bappenas yang saya share di chatbox. Jadi referensi kalau untuk kayak simulasi ya memang kayak Nafisa bagus ya, dia ada kayak pakai IOCPNS apa. Kalau saya cuma kayak belajar soal dari sini. Ini kemarin bukunya satu buku ini yang saya pelajari betul karena menurut saya sangat penjelasannya dan bentuk-bentuk soalnya itu sangat mudah dipahami. Terus kalau misalnya ada mungkin kayak
rumus-rumus yang saya nggak mengerti, saya langsung nonton biasanya di dosen deso yang tadi saya sampaikan. Tapi kalau untuk simulasi mungkin bisa coba seperti yang tadi Zafira yang ICPNS, itu kayaknya mungkin bagus untuk supaya teman-teman bisa mengukur kemampuannya teman-teman gitu. Mungkin Kak Parma mungkin mau sharing juga. Ya, kalau berdasarkan pengalaman saya ya, kalau saya sendiri pakai buku yang Otobapenas ya, kayak terus saya ambil materi-materinya dari grup-grup WA ya. WA kan banyak tuh sekarang grup-grup WA yang pada waktu itu saya juga ikuti. Mungkin teman-teman juga dalam grup ini ada yang ikuti ya, mengikuti jadi member di situ. Jadi mereka berbagi ya. Jadi itu saja sih, saya punya bank-bank soalnya saya. Nah, jadi grup WA, grup Telegram, jadi ada banyak soalnya. Terus nonton-nonton ya penyelesaian soal-soalnya di YouTube. Ya umumnya saya lebih banyak seperti itu. Jadi kalau melihat dari ceritanya Ervin, Safira, jadi intinya hampir semua pakai itu ya, maksudnya banyak-banyak latihan lah. Polanya seperti itu. Jadi banyak-banyak latihan tidak bisa diprediksi karena mereka punya bank soal itu banyak. Itu satu. Yang kedua, kami sendiri tidak boleh kasih tahu ya, kayak gitu tadi Ervin, Safira, saya itu nggak boleh mengetahui bahwa modelnya seperti apa kayak gitu, tidak boleh secara spesifik karena sudah ada ini ya agreement-nya gitu, nggak boleh. Ya. Ya. Itu dari saya. Ya, baik. Terima kasih Kak. Tambahan juga dari Kak Zafira, mungkin bisa mencari tahu materi-materi melalui pengalaman dari awal di LPDP di Telegram. Di situ juga banyak sekali bank-bank soal ya. Baik, kita ke pertanyaan berikutnya. Ini ada pertanyaan dari Kak Joshua. Sepertinya ini buat Kak Bambang. Mau nanya mengenai trik untuk pemecahan masalah gimana supaya bisa jawab dengan cepat. Soalnya soal-soalnya kan panjang-panjang. Apakah ada trik-triknya? Terima kasih. Oke, terima kasih. Tadi kalau soal pemecahan masalah sendiri tadi, kalau yang dari pengalamannya Kak Ervin itu kan soalnya satu soal bisa satu soal cerita bisa untuk 3 soal ya. Jadi kalau untuk tipsnya bagi saya tuh kalau pemecahan masalah kayak gitu tuh baca dulu soalnya, dicari tahu titik permasalahan yang mau diselesaikan. Jadi kan soalnya kan panjang nih. Titik soalnya mau diselesaikan tuh apa, jadi dari situ nanti pasti dari soal pemecahan masalah itu nanti ada lagi option misalkan pernyataan pertama, pernyataan kedua, pernyataan ketiga yang nanti dipakai untuk menyelesaikan masalah tersebut. Opsi-opsi itu nanti teman-teman step by step. Jadi kalau misalkan soalnya yang pertama untuk menyelesaikan apa, nanti teman-teman menggunakan dulu yang opsi pertama. Opsi pertama diselesaikan. Kalau misalkan opsi pertama bisa dipakai untuk menyelesaikan masalah itu, teman-teman bisa berhenti di situ. Tapi kalau misalkan tidak bisa, berarti teman-teman langsung step 2-nya pakai opsi keduanya. Jadi opsi kedua digabungkan dengan opsi pertama. Nanti kalau masih tidak bisa diselesaikan, berarti opsi ketiga digabungkan dengan 2 dan 1 tadi. Jadi kayak gitu. Jadi kalau untuk masalah kayak gitu sih rata-rata kayak gitu. Tips yang cepatnya kan tergantung dari orangnya masing-masing, dari pengalaman dia mengerjakan soalnya kayak gimana. Jadi kalau menurut saya sih perbanyak latihan soal-soal pemecahan masalah. Kayak tadi itu sudah bagi linknya kan, ada soal-soal yang dia dapat dari mana itu bisa dipelajari juga dari situ. Jadi perbanyak referensi dan juga latihan soalnya kayak gitu. Kita aja Mbak Eka. Baik, terima kasih Kak. Kita ke pertanyaan berikutnya. Pertanyaan dari Kak Heni Febriani. Aplikasi ujiannya nanti apakah waktu yang tertera itu waktu per sub ujian atau waktu total 120 menit? Silakan Kak Ervin dan Kak Zafira atau Kak Parma. Itu per sesi. Ya, per sesi itu. Jadi verbal 30 menit itu sesi khusus verbal. Nanti kalau untuk yang perhitungannya itu 40 menit khusus untuk, dan tadi untuk yang analitik itu 12 menit
20 menit untuk pemecahan masalah ya, kuantitatif 40 menit, khusus 40 menit itu buat kuantitatif, dan pemecahan masalah itu 20 menit. Jadi ada porsi masing-masing. Jadi totalnya semua 90 menit. 30 menitnya itu untuk tes wawasan kebangsaan. Demikian. Baik, terima kasih Kak. Selanjutnya untuk mempersingkat waktu, ada pertanyaan lagi dari Kak Aan. Kalau misalnya kita tinggi di verbal dan pemecahan masalah, tapi rendah di kuantitatif, apakah itu bisa gagal atau mempengaruhi skor? Gitu, Pak? Kalau itu ya, berdasarkan pengalaman saya sih, tidak, itu langsung dihitung kumulatif semua. Ya. Tidak bilang, oh nanti untuk ini ya, misalkan verbalnya bagus, terus kuantitatifnya rendah, berarti Anda tidak lulus. Enggak, karena mereka tidak kasih tahu passing grade-nya untuk lulus itu. Ya, jadi panitia tidak memberitahukan passing grade. Misalkan kualitatif itu berapa, pemecahan masalah itu berapa, terus ini. Jadi tidak seperti seleksi CPNS ya. Kalau CPNS kan ada passing grade nasionalnya. Kalau ini tidak ada. Dan total berapa untuk lolos itu mereka tidak kasih tahu. LPDP punya itu. Itu ya, saya itu cuma ini ya, panitia LPDP yang tahu, bukan kita. Dia tidak kasih tahu ke kita. Jadi silakan mengerjakan, kejar skor setinggi-tingginya. Itu dari saya. Baik Kak, pertanyaan terakhir sepertinya nih dari Kak Agnes. Apakah seleksi substansi dan wawancara untuk tahap 2 tahun 2021 sudah pasti tesnya online sama seperti tahap 1 atau ada kemungkinan ujiannya dilakukan tatap muka? Silakan Kak. Ya, nah ini dari saya ya, nanti Erpin sama Safira bisa bantu. Jadi kalau menurut saya selama masih pandemi dan belum ada, kalau Anda mungkin mengikuti webinar-webinar untuk yang sebelum sosialisasi ya, untuk sebelum masuk ke seleksi berkas, kalau memang ada yang bertanya, tidak diberitahukan bahwa offline, berarti sudah pasti online. Tapi kalau menurut pendapat saya, mulai dari substansi akademik sampai dengan wawancara sepertinya online. Ya, silakan. Kalau yang lain mungkin Erpin ada dapat info atau Safira. Iya, kayaknya kurang lebih sama dengan Kak Parma. Kayaknya karena masih pandemi ya kemungkinan besar masih bakal online dan mungkin sistemnya sama seperti tahap 1 kemarin. Ya tes mulai dari TBS sampai interviewnya semuanya online. Jadi ya yang teman-teman siapkan betul-betul mental dan jaringan. Itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih. Baik, ada pertanyaan lagi. Oke, sepertinya semua pertanyaan sudah terjawab. Di sini juga tadi di chat box saya lihat ada Kak siapa yang bantu menjawab juga, Kak Daniel Damanik. Terima kasih buat Kak Daniel yang sudah membantu menjawab beberapa pertanyaan dari teman-teman di chat box. Dan terakhir mungkin ada tambahan dari kakak-kakak sebelum kita menutup sesi coaching klinik kedua ini. Mungkin Bambang. Masih ada pertanyaan dari teman-teman? Gimana Kak Erpin? Mungkin Bambang duluan dulu. Iya, Kak Bambang, silakan Kak. Oh maaf, Kak kenapa ya? Tadi nggak dengar, sorry. Ada tambahan Kak atau apa yang ingin disampaikan terakhir sebelum mengakhiri sesi coaching klinik kedua? Oh ya, kalau teman dari saya, teman-teman dari sekarang kan sudah dikasih banyak link untuk pensi, teman-teman silakan perbanyak latihan soal-soalnya. Mungkin kalau kuantitatif mungkin permantap di direct karena itu lebih mudah dipelajari. Kemudian untuk di analogi banyak-banyak belajar bahasanya, misalkan hafal bahasa-bahasa misalkan sinonim apa kayak gitu. Kemudian untuk penalaran atau mungkin pemecahan masalah bisa belajar di soal yang kaitan sudah share tadi itu. Menurut saya itu sangat membantu teman-teman semua. Jadi kemudian saat ujian itu usahakan relax, jangan panik. Kalau teman-teman panik tuh apa yang teman-teman pelajari itu bisa lupa semua. Saya kalau misalkan ujian panik kemarin itu pun bisa blank semua yang kita siapkan dari jauh-jauh hari. Jadi usahakan saat ujian itu benar-benar relax. Jadi
sudah kita nggak usah lagi takut untuk salah, yang penting kita udah usahakan semaksimal mungkin itu aja deh. Baik, terima kasih Kak Bambang. Apakah masih ada Kak dari Kak Ervin, Kak Zafira, atau Kak Karma? Kalau dari saya perbanyak latihan dan coba untuk analisa banyak soal, dan yang penting pada saat hari AHA jangan panik gitu. Karena ketika teman-teman panik, takutnya nanti teman-teman tidak bisa mengerjakan soalnya dengan tenang gitu. Yang penting jangan panik dan banyak doa, usahakan kerjakan di tempat yang tenang dan di ruangan tertutup yang cuma hanya ada teman-teman. Takutnya pada saat teman-teman kerjakan mungkin ada teman atau siapa yang tiba-tiba lewat. Takutnya walaupun teman-teman skornya tinggi, tapi di dalam kamera tuh terekam ada orang selain teman-teman, bisa saja itu menjadi kegagalan teman-teman. Jadi usahakan di ruangan yang tertutup, terkunci, dan hanya ada teman-teman yang di ruangan itu. Itu aja sih dari saya. Terima kasih, Eka. Baik, terima kasih. Dari Kak Parma? Kalau dari saya sama seperti Ervin, pokoknya banyak-banyak latihan, terus persiapkan dari segi teknisnya, ya. Pada saat Min H3 dikirim berkas itu sudah mulai baca panduan dan ngunduh aplikasinya dan dites dulu, ya, simulasi jaringannya. Setelah itu banyak istirahat, Min 1H banyak istirahat ya cukup. Dan pada saat hari H siapkan, Anda sudah punya mental ini ya, sudah siapkan mental ya, tadi saya itu tenang dan siapkan mental bahwa Anda bisa mengerjakan apapun ini, kondisinya Anda sudah siap dari segi mental. Jangan sampai tadi saya cerita itu pas klik oke, pas mulai kerja kaget pas keluar soal tiba-tiba kenapa langsung soalnya modelnya kayak gini. Jadi sudah siap mental. Itu yang saya mau kasih tahu, jangan sampai mentalnya down dan jangan panik kalau umpamanya ada jaringan terganggu atau apa, login lagi seperti pengalamannya Ervin dan mulai mengerjakannya lagi pelan-pelan dan sampai selesai. Kalaupun tidak ada jaringannya terganggu, silakan menghubungi customer service secepatnya. Itu dari saya. Terima kasih. Terima kasih Kak Parma. Terakhir Kak Zafira, silakan Kak. Kalau dari saya, tunjukkan profesionalitas kita. Kalau memang kita pengen, kita nih udah di kesempatan nih untuk lulus berkas, berarti segala sesuatunya kita harus siapkan. Kalau saya itu lebih baik kita memakai baju hitam putih karena kita menunjukkan bahwa kita benar-benar profesional. Kita tunjukkan kalau kita ini memang berusaha ingin sekali mendapatkan beasiswa ini dan mereka pasti melihat keseriusan kita. Dari situ kita bisa mereka bisa lihat kalau ini memang bersungguh-sungguh dan yang pastinya andalkan Tuhan. Itu aja sih kalau menurut saya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada para pemateri. Sebelum kita menutup acara pada sore hari ini, sepertinya kita akan screenshot ulang ya Kak Ervin ya, karena tadi sepertinya ada kendala jaringan, jadi belum maksimal pengambilan foto bersamanya. Oke teman-teman, dimohon untuk menyalakan kamera kembali. Ya teman-teman, nyalakan kameranya. Ya. Pertama 3 2 1. Apa dong? Oke, halaman kedua. Oke, 3 2 Ya, kembali ke Eka. Di-mute Eka suaranya. Oke, Kak. Terima kasih Kak Ervin. Demikianlah teman-teman rangkaian acara coaching klinik 3.0 sesi 2. Kami selaku Perwakilan Mata Garuda Papua Barat mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah bergabung
dan juga para alumni dan mentor yang sudah menyediakan waktunya untuk mengikuti sosialisasi pada hari ini. Semoga informasi yang diberikan dapat bermanfaat. Dan sebagai informasi tambahan akan diadakan sesi 3 atau pertemuan ketiga pada tanggal 17 Oktober mendatang yang akan membahas mengenai persiapan seleksi wawancara. Buat teman-teman yang akan menghadapi tes pada tanggal 11 sampai 15 Oktober nanti, semangat berjuang. Wishing you a lot of luck and do your best. Terima kasih. Kita akhiri dengan mengucapkan alhamdulillah. Terima kasih dan selamat sore. Teman-teman boleh live dari Zoom. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Terima kasih, Kak. Terima kasih. Saya pamit. Ya, makasih, Terima kasih, Kak. Terima kasih. Selamat sore.